angka perekonomiannya lebih baik, di angka ketujuh tadi artinya masuk 10 besar, tapi tingkat kemiskinannya dia masuk di angka 8. Bahwa tuan-tuanku yang ada di birokrasi itu tidak mampu mengontrol, itu membuktikan kalian tidak punya kekuatan. Karena pemerintah tidak mampu mengontrol laju perekonomian daerah kita sehingga inflasi kita melambung tadi itu melampaui inflasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Rusman Rabbarani. Salam setengah merdeka dari saya. Oke, kawan-kawan semua, dimanapun kawan-kawan berada, pertemuan kita pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas atau merespon salah satu berita yang kita baca belakangan ini dalam hal pertumbuhan perekonomian Provinsi NTB, Nusa Tenggara Barat. Nah, kita akan mengkomparasikan dengan beberapa hal. Ada beberapa hal tentunya yang akan kita bandingkan data-data terkait dengan pertumbuhan perekonomian NTB, bahwa apakah benar atau tidak benar terkait dalam hal itu. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, jangan lupa diseruput kopinya kawan-kawan, agar tidak gampang marahan, tidak gampang ngamuan, tentunya tidak sumbu pendek. Oke, silakan. Alhamdulillah. Kawan-kawan semua, beberapa hari belakangan ini, mungkin sekitar 2 atau 3 hari yang lalu kalau tidak salah, saya sempat membaca salah satu berita di media, salah satu media lokal kayaknya di NTB ya, bahwa Provinsi NTB berada di posisi peringkat ke-7 sebagai provinsi terbaik pertumbuhan perekonomiannya. Dan itu diberitakan melalui media online, Nah, kita ingin merespon terkait dengan hal itu. Benar tidak bahwa pertumbuhan ekonomi NTB berbanding lurus dengan realisasi yang dirasakan oleh masyarakat dalam konteks berada di posisi ke-7 tadi itu, bahwa pertumbuhan ekonominya terbaik. Ayo kita cek. Tentunya kita akan berbicara data di sini, kawan-kawan. Ini yang harus kita pahami secara bersama-sama. Kita akui bahwa bahwa berita itu, menurut media yang memberitakan itu, mengutip dari data yang disampaikan oleh Bappenas, tentunya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, menyampaikan bahwa Provinsi NTB masuk ke peringkat ke-7 daerah terbaik pada tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Dan data itu diambil di data Bappenas menurut media yang mengabarkan itu, memberitakan itu. Nah, lalu kemudian kita cek. Karena begini, idealnya begini kawan-kawan. Ketika bicara pertumbuhan ekonomi itu sehat, pertumbuhan ekonomi itu baik, pertumbuhan ekonomi itu ideal di suatu daerah, maka tentunya harus berbanding lurus dengan angka-angka kesejahteraan yang ada di masyarakatnya, di lingkup daerah yang dipimpin itu sendiri. Bicara NTB, tentunya kita akan bicara terkait dengan 10 kabupaten kota. Bicara terkait dengan rakyat NTB itu sendiri yang tersebar di 10 kabupaten kota. Nah, untuk membicarakan lebih lanjut itu kawan-kawan, kita akan coba bandingkan dengan data-data yang lain terkait dengan tingkat kesejahteraan, semisal di NTB, apakah benar berbanding lurus dengan dia mendapatkan peringkat ke-7 provinsi NTB provinsi terbaik di NTB ini, peringkat ke-7 katanya. Nah, ini yang harus kita kaji, kita harus bedah bersama-sama tentunya, dan kita akan publikasikan untuk sebagai media informasi dan edukasi buat kita. Buat kita masyarakat luas. Oke. Bersamaan dengan
NTB itu berada di posisi provinsi terbaik katanya, pertumbuhan perekonomiannya di posisi ke-7. Kita cek bahwa bersamaan dengan itu Badan Pusat Statistik juga mengabarkan, menginformasikan, mempublish terkait dengan 10 provinsi termiskin, 10 provinsi termiskin per Maret 2022. Nah, apakah kemudian NTB berada di dalam itu? Ayo kita cek. Setelah kita buka data bahwa NTB berada di posisi ke-8 dari 10 provinsi termiskin di Indonesia dengan jumlah 37 provinsi secara keseluruhan. Jadi dari 37 provinsi secara keseluruhan ada 10 provinsi termiskin. Nah, NTB berada di posisi ke-8. Ini data disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Maksud saya begini, pertumbuhan perekonomiannya ada di angka 7. Maka karena dia ada di angka 7, terbaik lah ya. Artinya dia masuk 10 besar dari 37 provinsi di NTB. Di Indonesia maksud saya. Nah, di sisi lain dia masuk angka perekonomiannya lebih baik. Di angka ke-7 tadi artinya masuk 10 besar. Tapi tingkat kemiskinannya dia masuk di angka 8. Dan ini sungguh luar biasa ya prestasi. Kita aplaus buat Provinsi NTB yang tetap bertahan masuk 10 besar dari tahun ke tahun. Jadi beberapa tahun sebelumnya itu NTB selalu mempertahankan prestasinya masuk ke 10 besar provinsi termiskin dan hari ini berada di posisi ke-8 per Maret 2022. Dan itu luar biasa ya. Artinya kita coba komparasikan dengan tadi itu yang katanya pertumbuhan perekonomiannya luar biasa. Ini menarik kita bedah maksud saya kawan-kawan. Menarik kita kaji. Ayo kita cek gitu loh maksud saya. Artinya harus berbanding lurus dong. Bukan kemudian kita bukan kemudian kita harus menerima mentah-mentah. Saya juga tidak tahu bagaimana sih analisa faktor terkait dengan menetapkan daerah itu atau provinsi itu dalam pertumbuhan perekonomiannya. Memang salah satu faktornya adalah investasi. Bahwa belakangan ini NTB lagi membangun investasinya. Mulai dari misalnya sirkuit Mandalika, lalu kemudian geser ke Sumbawa misalnya kemarin itu terkait motor cross kemarin itu. Kemudian kita geser ke Sumbawa Barat terkait pembangunan smelternya. Kemudian kita geser ke Dompu terkait dengan tambang baru yang akan dibuka dan beberapa daerah-daerah yang lain lagi. Tapi dengan investasi itu berdampak baik tidak buat masyarakat kita? Tentunya kita akan ukur juga dengan katanya di angka ke-7 tadi itu terbaik. Nah, di samping dia NTB ini berada di posisi ke-10, berada di posisi masuk 10 besar di posisi ke-8 provinsi termiskin yang ada di Indonesia. Kita cek juga terkait dengan tingkat kemiskinan di dalam internal kita di NTB tentunya secara keseluruhan masyarakat NTB. Bagaimana? Ayo kita cek misalkan. Ternyata kawan-kawan, diakui atau tidak, ini data juga kita dapatkan bahwa tingkat kemiskinan pedesaan dan perkotaan ini kita akan analisa. Mungkin ini yang dimaksud dengan para tuan-tuan yang ada di elit birokrasi NTB terkait dengan pertumbuhan perekonomiannya yang membaik tadi itu. Mungkin ini maksudnya. Menarik. Jadi begini. Perkotaan kawan-kawan saya sampaikan datanya. Per September 2021 angka kemiskinan kita berada di 14,54%. Itu perkotaan. Tapi di Maret 2022 mengalami penurunan. Bahwa berada di angka 14,19% dan ini menarik sekali. Saya suka sekali bahwa NTB tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan. Mungkin ini yang dimaksud dengan salah satu faktornya bahwa sampai berada di angka ke-7 provinsi terbaik, artinya masuk 10 besar pertumbuhan perekonomiannya NTB ini. Itu perkotaan tadi, ada penurunan angka kemiskinan dari September 2021 ke Maret 2022. Lalu kemudian kita cek untuk di perdesaan bagaimana? Di perdesaan kawan-kawan ini dipahami secara bersama-sama.
Perdesaan kawan-kawan per September 2021 berada di angka 13,12%. Lalu kemudian per Maret 2022 mengalami kenaikan angka kemiskinan itu 14,19%. Sek dulu. Ayo kita bongkar dulu ini. Maksudnya begini, di desa tingkat kemiskinannya, angka kemiskinannya naik, di perkotaan angka kemiskinannya turun. Nah tentunya ini suatu masalah tersendiri yang harus kita selesaikan. Suatu ketimpangan tersendiri yang harus kita selesaikan. Jangan sampai kemudian ini dibiarkan. Karena begini, yang produktif, yang memproduksi segala sesuatu yang dibutuhkan di kota ini kan masyarakat di pedesaan. Dia butuh makan, nasi, beras, dan tetek bengi yang lainnya, ikan dan segala macamnya. Ya ada di desa-desa. Ada di petani, ada di nelayan, ada di buruh. Buruh, tani, nelayan sebagai akar rumput produktif yang akan dikonsumsi oleh kaum perkotaan. Tapi menjadi permasalahan, perkotaan angka kemiskinannya makin turun, perdesaan angka kemiskinannya makin naik. Artinya kawan-kawan bahwa selama ini kaum pedesaan hanya bekerja untuk kaum perkotaan. Secara tidak langsung harus kita pahami dan harus kita akui secara bersama-sama. Dan tidak boleh kita tolak melalui mengingat ini adalah data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik juga. Kita tidak buat di atas dengkul data-data ini, artinya kita juga menganalisa. Nah, bagaimana kemudian dengan itu? Tadi kita berada di angka ke-7, pertumbuhan perekonomian. Ternyata hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan hanya mendapatkan imbas daripada sahwat keserakahan daripada keberingasan kapitalisme yang ada di perkotaan, sehingga kita yang di desa mendapatkan imbas daripada itu. Alih-alih kita akan ditingkatkan kesejahteraannya, yang baik menjadi lebih baik menjadi lebih baik lagi, yang ada adalah angka kemiskinan kita makin naik, makin terpuruk kita yang ada di perdesaan. Ini kemudian menjadi salah satu masalah yang harus diselesaikan oleh Provinsi NTB. Jangan dengan bangga, dengan membusungkan dada, lalu kemudian mengkampanyekan, memberitakan bahwa kita berada di masuk 10 besar, kan keren kan, masuk 10 besar provinsi terbaik pertumbuhan perekonomian, berada di angka ke-7, luar biasa. Di dalamnya bobrok gitu loh. Karena bertolak belakang dengan tadi, Provinsi NTB berada di posisi ke-8 daripada 10 provinsi termiskin di Indonesia. Dari jumlah provinsi, 37 provinsi. Kalau tidak salah kawan-kawan. Ya betul, 37 provinsi. Lalu kemudian tingkat kemiskinan antara perkotaan dan perbedaan mengalami perbedaan yang begitu luar biasa. Mengingat di perkotaan angka kemiskinannya turun, di perdesaan angka kemiskinannya naik. Setiap tahun ini naik. Nah, ini kemudian yang menjadi permasalahan. Artinya bertolak belakang dengan apa yang diberitakan itu. Jangan sampai kemudian ini juga menjadi menjadi momok tersendiri bagi kita. Ini penting kita kaji, penting kita bedah juga terkait daripada perekonomian itu sendiri. Bahwa apa yang diberitakan belum tentu itu adalah sebuah kebenaran gitu loh. Saya kemudian tidak menyalahkan juga terkait dengan apa yang disampaikan, juga bisa jadi benar karena mungkin hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan daripada perekonomian itu. Kita hanya dijadikan dijadikan mesin pekerja untuk kepentingan-kepentingan mereka. Itu yang harus diingat oleh tuan-tuanku yang ada di elit birokrasi kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jangan sampai tuan-tuan di sana dengan bangga mengkampanyekan itu, ternyata di dalam kepemerintahan tuan-tuan itu bobrok. Ini penting sekali. Jangan dibiarkan mengingat menjadi kesenjangan nantinya. Nah, belum lagi kemudian kita bicara inflasi misalkan. Inflasi. Ini juga agak aneh, pertumbuhan perekonomian kita, inflasinya ini makin tinggi gitu loh. Secara nasional, inflasi kita secara nasional per Oktober 2022 hanya berada di 5,95%. Nah, kita breakdown ke daerah, Provinsi NTB, dia berada di posisi 6,08%, lebih tinggi daripada nasional. Hei tuan-tuan yang ada di birokrasi pemerintah daerah Provinsi NTB,
Ini bahaya, kok inflasi Anda tuan-tuan lebih tinggi daripada nasional. Ini harus dipahami secara bersama-sama. Mana yang dimaksud dengan pertumbuhan perekonomian yang baik itu, di angka di 7 itu mana? Ini penting dipaparkan dengan jelas, jangan hanya judulnya saja kita baik tapi dalamnya bobrok. Ini kan semacam begini ya, kita analogikan begini. Dalam satu meja ada sebuah dalam satu ruangan kita buat sebuah pesta besar. Di atas meja kita makan-makan. Terkait dengan makan-makan itu berada di angka 7 provinsi terbaik. Setelah makan kemudian meja ini ingin dirapikan. Ternyata di bawah meja ini berantakan semua di bawah meja ini. Hanya di atasnya yang dirapikan, karena yang dirapikan ini ditaruh di bawah meja tadi itu. Dan itu ingin disembunyikan, ini tidak mau dibeberkan. Pasca pesta daripada makan-makan itu. Lalu kemudian ingin membeberkan. Dan kan salah, yang di bawah tidak mau dibeberkan terkait dengan kotoran-kotoran sisa makanan yang disembunyikan di bawah. Nah, itu yang menikmati itu adalah masyarakat pedesaan. Sehingga kemiskinannya makin turun. Karena yang bergizi-bergizi tadi sudah dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Sehingga angka kemiskinannya naik. Angka kemiskinannya turun. Masyarakat perdesaan menikmati sisa daripada syahwat birahi. Para aktor-aktor pemodal kita yang dijembatani oleh, tidak menutup kemungkinan dijembatani oleh tuan-tuanku yang ada di birokrasi pemerintah kita, pemerintah daerah NTB ini. Nah, jangan sampai ini terjadi. Harus sama-sama bersih, di atas bersih, di bawah bersih. Jangan sampai di bawah kolom meja itu juga kelihatan kotor. Hanya di atasnya yang tek diperlihatkan bahwa kita bagus, baik. Ternyata di dalamnya bobrok. Inflasi saja begitu. Kita lebih tinggi daripada nasional. Sementara daya beli daripada masyarakat kita masih mengeluh sampai hari ini. Cek saja daya beli masyarakat kita. Apakah kemudian terjadi peningkatan? Tidak, biasa-biasa saja. Sehingga kemudian inflasinya mengalami kenaikan dan itu tidak bisa dikontrol oleh pemerintah daerah. Seandainya pemerintah daerah bisa mengontrol, tidak mungkin inflasinya akan melambung lebih tinggi daripada inflasi nasional. Kalau pemerintah daerah bisa mengontrol daripada laju perekonomian kita. Karena pemerintah tidak mampu mengontrol laju perekonomian daerah kita sehingga inflasi kita melambung tadi itu melampaui inflasi nasional. Apa ini mau dianggap normal-normal saja lalu kita diarahkan untuk menerima sebagai situs politik birokrasi kita bahwa ini normal? No, tidak sama sekali. Bahwa ini penting kita bereskan. Jangan sampai inflasi ini melambung terus dan akan mengancam keterpurukan lebih jauh dan lebih buruk yang dialami oleh masyarakat pedesaan kita, masyarakat kita di NTB. Jangan sampai. Tentunya harus ada akumulasi ekonomi yang lebih realistis lagi, yang lebih yang lebih bisa menjawab tantangan perekonomian masyarakat kita. Jangan sampai hanya melakukan A, B, C, D dan segala macam tapi tidak jelas, jangan sampailah. Di beberapa video kemarin yang saya buat, saya selalu mengatakan pemerintah kita ini jangan sampai hanya membuat obat pereda nyeri tapi tidak mengobati. Selama ini kan begitu. Memberikan solusi itu semacam obat pereda nyeri tapi tidak mengobati penyakit utamanya tadi itu. Bahwa ketika obat itu reaksinya habis, maka ya sudah penyakitnya kembali tumbuh tumbuh lagi dan tidak menyelesaikan masalah. Ini harus dipahami secara bersama-sama terkait daripada itu. Nah, belum lagi terkait dengan upah misal untuk pekerja. Cek. Pemerintah Provinsi NTB berani tidak menaikkan upah untuk 2023 kalau memang kita secara pertumbuhan ekonomi baik? Saya tantang. Kalau berani maka saya anggap luar biasa. Dan saya yakin pemerintah kita pasti tidak berani. Kenapa tidak berani? Karena sudah dikungkung oleh kekuatan para kaum pemodal, kaum politik, kapitalis, dikungkung. Mereka dijebak oleh transaksi-transaksi politik mereka masa lampau. Sehingga sampai hari ini kenapa kemudian mereka selalu, tuan-tuan kita yang ada di elit birokrasi itu selalu tidak bisa leluasa angkat bicara atau mengambil keputusan terkait dengan perekonomian tadi itu.
Kalau memang bisa, kenapa inflasi kita tinggi? Kalau memang bisa, kenapa kemudian tingkat kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan mengalami perbedaan? Kalau bisa, kenapa kemudian provinsi kita masuk ke 10 besar, berada di posisi ke-8 dari 10 provinsi termiskin dari jumlah 37 provinsi? Itu kan membuktikan bahwa Anda tidak mampu mengontrol itu. Bahwa tuan-tuanku yang ada di birokrasi itu tidak mampu mengontrol, itu membuktikan kalian tidak punya kekuatan. Kalau punya pasti bisa. Dan ini penting kita pahami secara bersama-sama terkait daripada apa yang diberitakan itu. Mungkin banyak lagi instrumen-instrumen lainnya dan kawan-kawan silakan menganalisa terkait dengan hal itu. Nah, inilah kemudian yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini kawan-kawan ya. Dan ini akan menjadi bahan diskusi kita untuk selanjutnya. Kalau kemudian ada yang merasa kurang pas terkait apa yang saya sampaikan, silakan bisa menghubungi kami, kita berdiskusi, kita berdialog terkait daripada hal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kawan-kawan ya. Tapi sebelum saya tutup, saya kembali tadi terakhir bahwa apa yang diberitakan kita berada di posisi angka ke-7 ya, ada di posisi ke-7 sebagai provinsi terbaik pertumbuhan perekonomian. Ternyata di dalamnya kita bobrok, bahwa provinsi kita berada di angka 8 dari provinsi termiskin. Kemudian terkait daripada masyarakat kita antara pedesaan dan perkotaan mengalami perbedaan peningkatan kemiskinan, perkotaan mengalami penurunan, pedesaan mengalami kenaikan angka kemiskinannya. Inflasi kita melambung tinggi, melampaui inflasi nasional, terus pemerintah juga tidak berani menaikkan upah buruh. Itu menandakan bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita lagi tidak baik-baik. Ini penting kita pahami secara bersama-sama. Oke ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan kawan-kawan. Kita akan kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam setengah merdeka.